Dalam rangka penganugerahan Inclusive Education Award tahun 2024, Dewan Pendidikan Disdikbud Provinsi Kalimantan Barat menggelar press conference di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada hari Kamis, 11 Juli 2024. Penganugerahan ini akan diberikan kepada pemerintah kabupaten dan juga kota se-Kalimantan Barat, Satuan Pendidikan TK, dan Tenaga Kependidikan Inklusif. Pada jumpa pers ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Syarif Faisal Indah Mawan Al-Kadri, menyampaikan saat ini sistem pendidikan di Indonesia antara anak didik berkebutuhan khusus tidak ada batas dengan anak didik yang normal, sehingga tenaga pendidik terkait hal ini sedang dipersiapkan serta konsep lembaga pendidikan yang mampu mengakomodir setiap anak yang memiliki hak mendapatkan pendidikan yang layak. Ini suatu inisiasi yang baik ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa untuk pendidikan inklusif ini kan memang belum ada standarnya atau memang belum ada sosialisasi yang mendalam dari baik dari Kemendikbud maupun dari pemerintah pusat sendiri. Jadi dengan inisiasi dari Dewan Pendidikan ini kita berharap kawan-kawan di kabupaten kota tidak hanya di jenjang SMA tapi di jenjang SD sampai pendidikan kesetaraan itu juga memahami bahwa pendidikan inklusif ini tidak hanya sekedar tentang tadi seperti yang disampaikan Bu Fitri, hanya memfasilitasi anak-anak berkebutuhan khusus, tapi juga memfasilitasi anak-anak dari seluruh latar belakang yang ada di Provinsi Kalimantan Barat ini. Itu memang bagian dari persiapan kita untuk melaksanakan pendidikan inklusi, khususnya di jenjang yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat, yaitu di jenjang SMA dan SMK. Nah, kemarin kita sudah kerjasama dengan BPSDM, dan kita sudah Bu Fitri juga salah satu narasumber kita dalam pelaksanaan itu. Nah, jadi memang kita menyiapkan guru-guru dari sekolah tersebut, Bapak Ibu. Jadi sekolah-sekolah di Pontianak ini paling tidak ada 1 atau 2 guru yang sudah mendapat pemahaman yang utuh tentang pendidikan inklusi ini. Paling tidak itu dulu harapan kita, dan bagaimana mereka menangani anak-anak berkebutuhan khusus yang mungkin bisa tantrum ya dalam pelaksanaan pendidikannya. Kadang-kadang kan ada juga nih yang perlu penanganan khusus. Nah, penanganan khusus itu dilatihkan kepada mereka sehingga mereka tidak punya pengalaman lah. Nah, tidak kaget-kaget ketika berhadapan dengan anak-anak yang seperti tadi. Hal senada juga disampaikan oleh M. Ali Daud selaku Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, memaparkan sejak dibentuknya Dewan Pendidikan pada tahun 2019 sebagai mitra Disdikbud dalam mewujudkan Kalimantan Barat cerdas akan mendorong timbulnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Kita sudah melakukan monitoring ke sejumlah kabupaten dan kota. Yang lalu sudah kita laksanakan di sekolah-sekolah negeri, termasuklah sekolah di Kemendak juga. Kita pergi ke Mempawah, pergi ke Buaya, kemudian di kota Pontianak sendiri yang tidak terlalu jauh untuk jangkauannya. Nah, tapi sekarang karena masih swasta juga akan kita monitoring ke berbagai sekolah yang kita lihat punya ciri-ciri khusus yang perlu diperhatikan itu. Jadi Dewan Pendidikan selalu monitor dan selalu memberikan masukan-masukan apa yang diperlukan oleh masyarakat, dan karena ada PPDB, ada online, dan kemudian sekarang ada juga offline. Jadi kita berusaha maksimal lah untuk bekerja sama dengan Pemprov dan dengan masyarakat supaya PPDB ini tidak menjadi masalah gitu. Memperkecil lah, walaupun tidak memperkecil ada masalah tentang PPDB ini. Fitri Darsini, yang merupakan Ketua Komisi PAUD Dikmas Dewan Pendidikan Kalimantan Barat, menjelaskan bahwa penganugerahan Inclusive Education Award akan dilaksanakan pada 28 Oktober 2024 nanti. Oleh karena itu, parameter penilaian juga telah dikonsep secara khusus dalam koridor pendidikan inklusif. Bukan pernyataan saya, tapi pernyataan dari pakar pendidikan inklusif dari UGM ya, bahwa di Jogja itu sebenarnya sudah ada, tapi baru sebatas pemeringkatan guru-guru saja. Nah, kalau itu pun hanya sebatas inklusivitas tentang disabilitasnya, jadi mengukur seberapa
layanan pendidikan di Jogja itu mengakomodir peserta didik berkebutuhan khusus atau peserta didik penyandang disabilitas. Hanya sebatas itu, baru sebatas itu. Makanya setelah kami konsultasikan tentang berbagai parameter yang sudah kita susun ini ke beliau, ke pakar dari UGM tersebut, dari situ diklaim bahwa Inclusive Education Award yang bertemakan secara utuh ini mengangkat inklusivitas layanan pendidikan secara utuh tentang keberagamannya itu baru pertama kali di Kalimantan Barat. Harapan kita begitu, karena ini sebenarnya tentang paradigma, jadi kemungkinan tidak bisa kita laksanakan setiap tahun. Tapi kita mau mengukur seberapa sudah jauh bergesernya paradigma para stakeholder tentang inklusivitas layanan pendidikan. Karena menggeser paradigma itu butuh waktu agak panjang. Jadi mungkin 5 tahunan dulu sesuai dengan periode kepengurusan Dewan Pendidikan. Ya. Dari penganugerahan Inclusive Education Award ini, nantinya diharapkan lembaga pendidikan, pemerintah kabupaten dan juga kota, serta tenaga pendidik akan memandang sama pentingnya pendidikan inklusif. Tim Liputan, Husnul Arif, Sonora, Pontianak.